Sekarang tadi disinggung bahwa hukum memakai celana ini termasuk permasalahan kontemporer juga. Nah, bagaimana kita bahas lebih dalam lagi? Memangnya kenapa memakai celana ini? Nah, di sini secara umumnya nanti akan dibahas. Ini terutama ketika yang memakai adalah wanita. Bagaimana hukumnya? Hukum permasalahan ini memakai celana dengan model yang ada sekarang ini, celana ya, yang normal, maka ini bukan pakaian yang dikenal di zaman dahulu, terutama bangsa Arab. Bangsa Arab itu dulu tidak ada model-model celana seperti zaman sekarang ini. Karenanya para fuqaha kontemporer, fuqaha belakangan membahas permasalahan ini secara terperinci dan mereka menetapkan aturan-aturan hukum memakainya, hukum memakai celana. Yang pertama adalah hukum memakai pakaian, hukum pakaian aslinya adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Sedangkan memakai celana ini bukan pakaian khusus non-muslim. Yang dipermasalahkan adalah lubsud dhiqi minhu. Ya, hanya saja jangan sampai celana ini sangat sempit, ketat, sehingga membentuk anggota tubuh, sehingga menampakkan aurat. Dan ini yang tidak diperbolehkan. Yang membentuk aurat. Ini yang dilarang. Hukum asalnya diperbolehkan. Sehingga ketika pakaian tersebut wasi', luas, maka diperbolehkan. Amal wasi'u fayajuz. Illa idza qusida bilubsihi tasyabbuh. Kecuali kalau dimaksudkan tasyabbuh. Nah, ini tergantung niatnya pemakai. Yang kedua, kaidah kedua, aturan kedua, baik laki-laki maupun wanita, dia harus berusaha agar pakaiannya tidak menyerupai pakaian yang lainnya. Tasyabuh, jangan sampai tasyabuh dengan non-muslim. Ini tidak khusus hanya pada celana, tapi umum, mencakup celana, pakaian atas, penutup kepala, atau apapun. Tetapi catatan, tasyabuh ini harus menjadi kekhususan mereka. Kalau ada pakaian kekhususan Yahudi, Nasrani, atau agama lain non-muslim, maka saat itulah dilarang pakaiannya. Ya, mau baik orangnya meniatkan untuk tasyabuh, ikut-ikutan meniru atau tidak. Adapun pakaian yang digunakan oleh semua orang, semua agama, semua kalangan, maka tidak mengapa. Yang disebut dengan al-mushtarok, yang dipakai oleh semua orang, bebas. Ya, misalnya ya, pakaian batik misalkan, itu bukan ciri khas non-muslim atau ciri khas kaum tertentu, ya, maka tidak mengapa, kecuali kalau ya misalkan yang terlarang tadi, yang terlarang dalam hadis, misalkan laki-laki memakai cincin emas, maka tidak diperbolehkan. Nah, kemudian juga pakaian yang tidak ada ciri khas bagi laki-laki maupun wanita, misalkan cincin dari perak, maka tidak mengapa dipakai laki-laki maupun wanita. Nah, poin yang ketiga, catatan bahwa pakaian yang sempit bagi wanita, ini poin utamanya sebenarnya. Memakai celana ini yang krusial adalah untuk kalangan wanita. Maka pakaian yang sempit, apapun, baik celana maupun yang lainnya, yang tidak layak, maka tidak diperbolehkan. Walubsul bantolun, termasuk celana ini. Celana ini kalau sempit, maka tidak diperbolehkan jika dilihat oleh non-mahramnya, yang selain mahram, dilihat oleh laki-laki asing, selain suaminya, selain keluarganya. Karena alasannya jelas, karena ini menimbulkan fitnah, menggoda laki-laki, menimbulkan fitnah, yang menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan yang tidak diinginkan, kerusakan moral dan seterusnya. Jadi Islam bukan mempersempit kehidupan manusia, hanya sekedar tidak ingin orang senang berhias atau senang mengekspresikan diri, bukan karena itu, tapi menjaga manusia, memelihara manusia dari bahaya yang menimpa mereka. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah, yaitu nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tetapi menampakkan aurat. Pakaiannya sangat sempit atau sangat tipis bahannya. Ma'ilatun mumilatun, jalannya berlenggak-lenggok. Nah, ini menjadi penghuni neraka. Ancamannya adalah masuk ke neraka. Hadis diriwayatkan Muslim nomor 2128.
Sebagian ulama menafsirkan makna al-kasiyat al-ariyat dalam hadis tadi, maksudnya adalah bukan berarti wanita tidak memakai pakaian sama sekali, tapi memakai pakaian yang tidak sempurna menutup auratnya. Baik karena sempit lidhiqiha, karena sangat sempit ketat, menampakkan lekuk tubuh auratnya, atau likhifatiha, atau karena sangat tipis, bahannya sangat tipis atau menerawang, sehingga menampakkan isi dari auratnya, isi dari pakaian tersebut. Atau karena pendek, sangat pendek, malikisoriha. Ini semuanya yang penting berpakaian tapi seolah-olah tidak memakai pakaian. Ini yang dilarang. Oleh karenanya, maka wanita harus menghindari hal-hal tersebut, baik celana maupun lainnya. Jadi permasalahannya bukan karena celananya, tapi ketatnya. Kemudian dipakai untuk siapa? Di hadapan siapa? Adapun untuk suaminya maka tidak masalah. Untuk suaminya. Kemudian untuk keluarganya selama itu tidak menimbulkan fitnah, memakai celana tidak masalah. Bahkan memakai celana ini disebutkan oleh sebagian ulama bahkan lebih bagus ketika digunakan untuk dalaman. Ya, sebelum memakai jilbab atau memakai pakaian luar, di dalamnya tetap menggunakan celana supaya nanti ketika naik, ya, naik tangga misalkan, atau karena aktivitas tertentu yang membutuhkan banyak gerakan, tidak menampakkan aurat sehingga lebih tertutup. Kalau seperti itu maka bagus, tidak masalah, bahkan bisa dianjurkan. Nah, yang jadi masalah adalah ketat memperlihatkan aurat di hadapan orang yang bukan mahramnya. Nah, rujukannya disebutkan di sini Fatwa Lajnah Daimah, kemudian Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, kemudian Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan, kemudian Al-Mawsu'ah Al-Baziyah fil Masail An-Nisa'iyyah, website resmi Syekh Ibnu Baz, website resmi Syekh Ibnu Jibrin, website resmi Syekh Ibnu Utsaimin. Ini bisa dirujuk di